Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, peka dan berbela rasa. Hari ini Injil menceritakan sebuah kisah penyembuhan dari seorang yang lumpuh. Dia dibawa oleh beberapa orang kepada Yesus. Dengan usaha yang tidak mudah, mereka akhirnya berhasil meletakkan saudara mereka yang lumpuh itu tepat di depan kaki Yesus. Memang kalau direnungkan lebih dalam, beberapa orang dalam kisah Injil ini berani berkorban sedemikian rupa karena mereka percaya bahwa Yesus adalah orang yang tepat untuk menolong. Dan iman mereka itu ditanggapi Yesus dengan tindakan penyembuhan. Iman adalah keyakinan kepada Allah bahwa Allah bisa bertindak apapun bagi manusia. Iman berarti kepercayaan pada tindakan Allah itu. Maka orang beriman sebenarnya orang yang berserah pada kekuatan Allah. Sikap itulah yang ada dalam diri banyak orang. Mereka begitu percaya kepada Allah sampai segala cara digunakan untuk membawa si sakit pada Yesus agar disembuhkannya. Oleh karena itu, jangan mudah meremehkan atau mengesampingkan iman yang telah kita miliki, karena dalam iman itulah tindakan Allah yang menakjubkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kisah tentang beberapa orang mengusung seorang lumpuh untuk beroleh kesembuhan dari Yesus mengingatkan kita betapa besar peran kita dan orang lain bagi hidup sesama kita. Demikianlah Tuhan juga membutuhkan kita yang tergerak oleh belas kasih untuk mengantar orang lain dekat dengan Tuhan, bukannya membiarkan sesama terperosok dalam kelumpuhan jiwa dan badannya. Kita diutus Tuhan untuk menjadi sesama bagi yang lain,
menjadi kaki tangan Tuhan yang selalu siap memberi bantuan, dukungan, doa bagi kebaikan sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.